Kepada sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengucapkan selamat sore, shalom, sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Kita bersyukur, kita berterima kasih. Sampai hari ini Tuhan masih memberikan pertolongan kepada kita untuk kita bisa beribadah kepada Tuhan. Mari kita siapkan diri kita, terutama hati kita, untuk kita menghadap kepada Tuhan. Kita tundukkan kepala sejenak untuk kita menyerahkan ibadah ini kepada Tuhan. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah sesembahan dan pujaan hati kami satu-satunya, pada sore hari ini kembali kami datang kepadamu Tuhan, untuk merendahkan diri kami, menyerahkan hidup kami ke tangan Tuhan, sebab kami menyadari Tuhan bahwa kami bukanlah milik kami sendiri, tetapi milik Tuhan karena Engkau sudah menebus kami. Kami datang Tuhan, kami sangat membutuhkan, memerlukan Engkau lewat ibadah-ibadah ini. Itu sebabnya ampunkan segala kekurangan, kesalahan kami, sucikan kami semua, hati kami, pikiran, angan-angan kami, supaya kami layak menghadapkan diri di hadapan Engkau untuk beribadah kepadamu Tuhan. Sekaligus kami menyerahkan acara ibadah raya ini ke tangan-Mu. Kiranya Tuhan hadir memberkati ibadah kami, Tuhan, dari awal sampai pada selesainya. Terima kasih pengurapan daripada Engkau nyata di tengah-tengah ibadah kami, di saat kami memuji membesarkan nama-Mu, sampai pun kami mendengarkan firman-Mu. Namun demikian kami menyadari ketika kami melaksanakan ibadah kepadamu, ya Tuhan, kuasa kegelapan tidak tinggal diam untuk mengganggu kami, dan itu sebabnya kami sehati panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Hamba-hamba-Mu yang terkait dalam pelayanan ini, Tuhan, kiranya Engkau juga menolong, memberikan kekuatan, kemampuan kepada kami hamba. Demikian pula juga yang memainkan musik semua, Tuhan, yang menyanyi dan seluruh sidang jemaat-Mu, Engkau memberkati semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa dan permohonan kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Mari kita siapkan diri, siapkan hati untuk kita memuji-muji Dia, membesarkan nama Dia. Ya, luar biasa. Mari kita akan lakukan pujian kita dari buku NR nomor 36, NR 36, bahwa Tuhan juga gunung batuku. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga
kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, aku percaya akan Dia, Sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi, tempat perlindungan yang tinggi. Puji Tuhan, Dialah satu-satunya andalan kita, sebab Dia berkuasa. Dia menyebutkan dirinya Tuhan juga gunung batuku. Dia perlindungan kita, Dia tanduk keselamatan kita, Dia sang perisai kita, dan di dalam Dialah tempat perlindungan yang paling aman buat kita semua di hari-hari ini. Itu sebabnya pujian ini membangkitkan suatu harapan, membangkitkan suatu semangat untuk kita percaya sampai kita bisa mempercayakan diri sepenuh kepada Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita akan pujikan pujian yang terakhir untuk kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita akan lakukan pujian dari buku NR, dari buku NR nomor 118. NR 118, bimbinglah daku ya Tuhan. Jadi kalimat atau judul dari pujian ini jelas bahwa kita tidak mampu, kita tidak berdaya, ya, bahwa kita membutuhkan bimbingan Dia. Tanpa Dia membimbing kita bisa tersesat. Itu sebabnya pujian ini merupakan doa permohonan kita kepada Tuhan untuk supaya kita tetap di dalam jalur firman Allah. Perlu bimbingan dari firman Tuhan. 118, bimbinglah daku ya Tuhan. Haleluya. Bimbinglah daku ya Yesus, di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan sulur, akarku tak sesat di jalan. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, bukan jatuh. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, bukan jatuh. Haleluya. Bimbinglah daku ya Yesus. Haleluya. Di sepanjang jalan hidupku, firman-Mu bagaikan sulur, akarku
tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, bukan jatuh. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, bukan jatuh. Haleluya. Kita tundukkan kepala, kita akan berdoa buat kita semua. Benar Tuhan, tanpa Engkau kami sungguh-sungguh tidak berdaya dan tidak punya kemampuan apa-apa. Tanpa Engkau kami bisa salah jalan atau tersesat, dan itu sebabnya Tuhan, lewat pujian ini kami lebih diyakinkan kembali untuk kami datang kepadamu, mohon bimbingan dan arahanmu, sehingga Engkau membimbing kami ke jalur daripada Engkau sendiri Tuhan, untuk mengikuti jejak daripada Engkau, jejak kematian, jejak kebangkitan, sampai sewaktu-waktu kami boleh bersama Engkau dalam kemuliaan-Mu yang kekal Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk semua yang Tuhan sudah berikan, percayakan kepada kami. Dan saat ini Tuhan, saatnya untuk kami belajar lagi, untuk kami membaca firman-Mu, untuk mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, sekali lagi sucikan hati, pikiran, dan angan-angan kami. Kosongkan hati kami Tuhan, untuk Engkau isi dengan kehendak daripada Engkau sendiri, sehingga kami boleh mampu untuk menjadi seorang suruhan-suruhan, sebagai utusan-utusan, untuk kami bisa melayani Engkau lewat sesama kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa di surga. Urapi firman-Mu dan urapi kami sekalian dalam pengurapan yang dari surga. Demikian pula kami tetap berdoa untuk gereja-gereja lain yang bersamaan beribadah semacam di tempat ini pun, Engkau juga menolong dan memberkati Tuhan, kepada hamba-hamba Tuhan, kepada gembala-gembala bersama sidang jemaat dimanapun hamba-hamba-Mu boleh bertugas melayani Engkau Tuhan. Biar urapan yang sama Engkau nyatakan, seperti Tuhan Engkau sudah nyatakan juga di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih, hamba tetap berserah diri kepadamu. Biar kemurahan dan belas kasihan-Mu tetap Tuhan nyatakan kepada hamba, untuk mampu menyampaikan firman-Mu dengan benar dan murni, sehingga nyata Tuhan firman-Mu merubah, mengubah kehidupan kami ini, menyucikan hati, pikiran, dan angan-angan ini, sehingga pembaharuan itu boleh terjadi dalam setiap kehidupan kami, sidang jemaat-Mu semua, sekaligus firman-Mu merupakan pembukaan jalan untuk menyelesaikan segala masalah persoalan yang sedang kami hadapi. Seluruh sidang jemaat-Mu yang saat ini berada di rumah masing-masing Tuhan, Tuhan Engkau juga menolong, memberikan kekuatan, kemampuan surgawi, dan tetap memberikan hati yang selalu merindukan pribadi-Mu di dalam firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Sebelum lanjut dalam pemberitaan firman Tuhan, sekali lagi saya mengucapkan selamat sore, shalom, sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada
kita semua. Kita tidak terasa kita sudah harus mengakhiri ya bulan bulan April ini saudaraku, untuk masuk bulan Mei. Ini minggu yang terakhir, berarti minggu depan kita akan beribadah tanggal 2 itu saudaraku, merupakan ibadah minggu pertama yang disertai dengan perjamuan suci. Begitu cepatnya hari-hari ini saudaraku ya. Jadi kita juga tahu kalau Tuhan itu memberikan waktu yang demikian ini saudaraku, ini bukti bahwa Tuhan itu ya sangat mengasihi kita ya. Begitu cepat hari-hari ini ya, itu sebabnya kalau hari-hari ini cepat, begitu cepat, berarti juga kesempatan kita untuk beribadah itu semakin sedikit, semakin pendek. Dan itu sebabnya biar kita manfaatkan waktu-waktu yang Tuhan berikan ini saudara sekalian ya, untuk betul-betul kita gunakan untuk beribadah, untuk kita bisa melayani Tuhan. Sebab ayat mengatakan justru menjelang hari Tuhan inilah biar kita tingkatkan di hari-hari ini saudaraku, bagaimana firman Tuhan itu ya, setelah kebangkitannya itu Dia memberikan damai sejahtera, nafas hidupnya, nafasnya ya, bahkan Dia menghembuskan ya, menghembusi Roh Kudusnya itu untuk membekali kita, untuk supaya kita menjadi kehidupan yang dipakai Tuhan sebagai utusan-utusan untuk mengerjakan pekerjaan Dia. Jadi kalau kita diizinkan Tuhan bisa beribadah, bahkan sampai pun kita bisa melayani itu adalah ibadah. Tapi yang utama adalah ibadah kita kepada Tuhan. Bagian dari ibadah itu adalah pelayanan-pelayanan. Ya, pelayanan-pelayanan yang kita kerjakan itu ya, itu adalah merupakan satu ibadah. Kalau itu kita kerjakan ya, pelayanan atau pekerjaan itu, pekerjaan apapun juga, bukan hanya pekerjaan di gereja, pekerjaan Tuhan di gereja, tapi pekerjaan-pekerjaan kita di dunia ini, kalau kita kaitkan dengan Tuhan, itu sama dengan kita sedang beribadah kepada Tuhan, seperti Adam dan Hawa untuk supaya menjaga, memelihara, mengusahakan Taman Eden itu. Dari bekerja. Jadi bekerja itu kalau dikaitkan dengan Tuhan, sungguh-sungguh ini merupakan satu ibadah kita kepada Tuhan. Ya, dari Dia dan akhirnya harus untuk Dia, untuk kemuliaannya. Itulah ibadah. Itu sebabnya tidak bosan-bosannya dalam Ibrani mengatakan untuk kita tidak menjauhkan diri dari ibadah seperti orang-orang lain itu bisa melakukan. Tapi justru di hari-hari ini menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, Tuhan lewat firman Allah hari-hari ini juga kita periksa untuk kita lebih giat lagi, lebih bersungguh-sungguh lagi, untuk supaya betul-betul pada akhirnya di saat Tuhan itu datang dan kita siap untuk menyambut kedatangan Dia yang kedua kali ya. Ini coba kita akan membaca saudaraku ya, sekalipun sering kita baca tapi tidak mengapa. Ibrani pasal yang ke-10, Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-25 saudara sekalian. Atau lebih baik ayat 24 ya, kita akan membaca. Ibrani pasal 10 ayat 24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan yang baik. Jadi ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita untuk supaya kita lakukan, kita semakin yakin untuk melakukan itu. Kenapa? Sebab memang Dia sudah melakukan itu, kesetiaannya itu
begitu luar biasa. Coba ayat 23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Ia yang menjanjikannya setia. Ia besar, jadi Tuhan itu yang menjanjikannya setia. Kenapa demikian? Paulus menulis demikian karena itulah Yesus sudah membuktikan kesetiaannya kepada Bapa. Dia sudah mengosongkan diri, menghampakan diri, ya, menjadi hamba bahkan sebagai manusia, dan dia taat sampai tergantung di kayu salib, saudaraku. Itulah bukti kesetiaannya dia. Tergantung di kayu salib bukan untuk kebutuhannya dia, tapi justru untuk kebutuhan kita. Kita perlu keselamatan. Kita perlu salib itu. Keselamatan itu yang datangnya dari salib, itulah pribadi Tuhan itu. Kita perlulah sekarang kita sudah menjadi kehidupan ya, yang sudah ditebus, yang sudah diselamatkan. Maka tulisan ini ayat 25 sekarang. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Yaitu suatu larangan, janganlah, kita dilarang, tidak boleh. Artinya kita tidak boleh menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Artinya jangan kita tidak beribadah di saat jam-jam ibadah itu. Untuk GKGM, di Rejo, juga Pondok Chandra, di Gunung Sari juga demikian. Kita punya hari-hari ibadah, ya, sekalipun ya saat masih normal itu tempat-tempat itu ada jam-jamnya, hari-harinya sendiri, jamnya sendiri, saudaraku. Tapi oleh karena pandemi ini kita gabungkan jadi satu, maka kita simpulkan jam-jam ibadah kita semacam hari ini, saudaraku, ibadah raya, ya, kita mulai jam 5:30 sore. Lalu nanti dilanjutkan jam ibadah kita, ibadah PA yang disertai perjamuan suci, yaitu hari Rebu sore jam 5:30. Dilanjutkan ibadah doa dan penyembahan, saudara sekalian, hari Kamis jam 5:30 sore. Nah, ini hari-hari inilah yang dimaksudkan oleh Paulus, jam-jam ibadah. Dia katakan janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, apalagi sengaja untuk kita tidak beribadah kepada Tuhan, ya, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Gak usah kita melihat atau menghakimi, apalagi meniru beberapa orang yang sengaja untuk menjauhkan diri dari ibadah, sengaja untuk beribadah. Ya, ini Tuhan ingatkan, ya, jangan seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi, nah ini penting. Tetapi marilah kita saling menasehati. Ya, antar sesama, antar jemaat, antar saudara-saudara saling menasehati. Ya, kalau kita melihat saudara kita nggak beribadah atau apa, jangan malah kita menunjuk-nunjuk, apalagi niat kita menghakimi. Kenapa kamu nggak ibadah? Aku ibadah, kamu kok nggak ibadah? Jangan seperti itu. Kita nasihati, ya, kita tunjukkan contoh-contoh mulai dari diri kita, memberikan contoh kepada orang itu, bukan hanya perkataan yang kita contohkan, ya, tapi adalah perbuatan. Itu sebabnya, saudara sekalian, ya, kita biar menjadi, ya, pelayan Tuhan seperti angin yang membawa kabar, yang membawa berita, yang membawa satu keharuman. Jadi niat kita, kalau memang kita menasihati, nasihatilah, ya, menurut firman Tuhan yang sifatnya menguatkan. Jangan malah kita
yang menyentil untuk kita menyakiti, apalagi kita menghakimi. Jangan, ya. Jadi pengertian, ya, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya. Jadi semakin giat melakukannya. Lalu pertanyaan, bagaimana? Sekarang kan pandemi dan ini. Ya, Tuhan itu kan punya cara. Betul, memang secara fisik kita memang belum ke gereja, belum datang ke gereja, masih banyaknya pertimbangan-pertimbangan ini dan itu. Tapi Tuhan sudah memberikan cara. Lewat siaran semacam ini yang kita lakukan ini, yang sangat sederhana, yang kita bisa lakukan. Tapi yang penting dengan cara sederhana, jangan kita menyederhanakan. Inilah cara Tuhan untuk menolong kita lewat ibadah-ibadah siaran tunda ini. Justru kita mendoakan dengan yang sederhana ini, maka Tuhan berkatkan apa itu alat atau apa ya untuk menunjang pelayanan ini kepada Tuhan. Ya, saudara sekalian, ya ada yang dari jauh, saudara sekalian mengatakan, ya kalau kita kan di Surabaya ini yang dari jauh, sebab ada yang saudara kita ya dulunya jemaat Menanggal, sekarang berdomisili di Jakarta bersama anaknya. Untuk jemaat Menanggal, saya rasa kita semua kenal Ibu Tris, ya Ibu Tris Bungur atau mana gitu. Sekarang berdomisili di Jakarta. Ya, Ibu ini mengatakan kepada saya, nanti tahu kalau sudah normal nasib saya bagaimana, Pak? Nah, ini orang dari jauh, tapi dia merindukan bagaimana nasib saya. Saya mengatakan pasti Tuhan atur nanti untuk supaya Ibu tetap bisa melayani. Ya, saya rasa Ibu sekarang ini sedang mendengar juga. Kita berdoa biar Tuhan atur supaya ya semua yang merindukan firman Allah bisa menjangkau. Bau harum ini bisa disebarkan, tersebar sampai dimanapun kita bisa menjangkau. Ya, saudara sekalian. Jadi ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Semakin giat untuk melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Tadi saya mengatakan ini ujuk-ujuk sudah minggu terakhir di bulan April. Minggu depan sudah masuk bulan Mei. Begitu cepatnya. Ya, kalau begitu cepatnya hari-hari ini, artinya adalah kesempatan kita beribadah itu semakin sedikit, semakin bertambahnya umur kita. Ya, kadang kita kan, wah ulang tahun begitu meriahnya, kita lupa. Iya, memang kita sudah berulang tahun, kita mengingat kebaikan Tuhan, di mana Tuhan itu sudah memberikan kita umur yang sekian bertambah. Tapi ingat, semakin bertambahnya umur kita, semakin juga sedikit kesempatan kita untuk kita bisa beribadah. Lah, sekarang Tuhan berikan waktu untuk beribadah. Ya, Tuhan ajarkan untuk kita melayani, saudara sekalian. Dikatakan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat, saudara sekalian. Dekat. Kapan dekat itu? Kemarin saya menjelaskan di satu sisi kita juga harus tetap sadar bahwa kedatangan Tuhan semakin dekat, betul-betul dekat, dan kita tidak tahu kapan dia itu datang. Itu sebabnya kita harus melakukan. Tapi di satu sisi disebutkan ya, bukan Tuhan itu berlambatan datang. Bukan. Tapi Tuhan itu juga memberikan kesempatan kepada kita, bagaikan seorang tuan yang bepergian jauh, yang kita tidak tahu kapan dia datang. Artinya ini ada kesempatan dia bepergian jauh, itu artinya waktunya masih lama, masih panjang, seolah masih panjang. Ini justru kesempatan untuk kita bisa bekerja, untuk melakukan pekerjaan Tuhan, bahkan pekerjaan yang lebih besar dari itu. Tapi juga kita ingat,
hari Tuhan yang semakin mendekat, artinya kepada kita untuk supaya setiap kita di hari-hari ini, saudara sekalian, di hari-hari ini untuk kita tetap mempersiapkan diri manakala Tuhan itu datang menjelang malam, tengah malam, larut malam, maupun pagi-pagi buta. Ketika dia datang, kita bisa menyambut Tuhan itu. Kita bisa menyambut Tuhan itu. Dan dalam Injil Lukas disebutkan di sana, kalau kita bisa melayani dia dengan baik, saudara sekalian, ya, maka dia juga akan melayani kita. Kita dipersilahkan untuk duduk, dan dia yang melayani kita. Ini hal yang luar biasa. Itu sebabnya kepada kita berbahagia di hari-hari ini jika Tuhan menunjukkan kepada kita untuk Tuhan mau pakai kita, ya, memakai kita dalam Mazmur. Saya kembali kepada kitab Mazmur, kitab Mazmur pasal 104 ayat yang keempat, saudara sekalian. Ya, saya akan bacakan ulang ayat pertama dan ayat yang keempat. Ya, ayat yang pertama. Pujilah Tuhan, hei jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sangat besar, Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak, dan seterusnya. Dan kita loncat ayat yang keempat, yang membuat angin sebagai suruhanmu, dan api yang menyala sebagai pelayanmu. Nah ini, sejauh ini Tuhan ingin memakai kita untuk tetap kita eksis dalam pekerjaan Tuhan. Pekerjaan-pekerjaan yang Dia lakukan itu dipercayakan kepada kita. Bahkan pekerjaan yang lebih besar dari itu Tuhan percayakan kepada kita untuk kita bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan itu. Sekarang kita sudah sampai pada pelayan Tuhan seperti angin bagian akhir. Mudah-mudahan ini, saudaraku, ya, pelayan Tuhan seperti angin. Ya, kalau sedikit kita menilik, saya melihat ya disebutkan di situ, ya, membuat angin sebagai suruhanmu, saudaraku, ya. Dan api yang menyala sebagai pelayanmu. Suruhan ini, saudaraku, adalah orang yang disuruh. Saya melihat dalam kamus pengertian yang sederhana yang saya ambil adalah orang yang disuruh untuk bisa mengerjakan sesuatu. Tentu ada yang menyuruh. Nah, kita ini suruhanmu besar ini. Suruhan Tuhan. Ya, angin sebagai suruhanmu. Kemarin kita menjelaskan, ya, angin ini menunjuk kehidupan kita, kehidupan pelayan-pelayan Tuhan. Sebagai orang yang disuruh, diutus. Ya, diutus, ada yang mengutus. Lalu yang kedua, api dan api yang menyala. Jadi bukan api yang padam ini. Buluh terkulai. Bukan. Api yang menyala. Bukan api yang padam yang hanya nanti menimbulkan asap, akan membuat orang lain sesek, bukan. Tapi api yang nyala, dan api yang menyala sebagai pelayanmu. Siapa itu pelayan-pelayan itu? Orang yang kerja, yang bekerja, dan orang yang melayani. Orang yang melayani Tuhan. Seorang pelayan Tuhan, kalau kita gabungkan, seorang suruhan atau seorang pelayan yang melayani Tuhan. Seorang suruhan
atau seorang pelayan atau pelayan itu satu, ya dia hanya bisa melakukan kewajiban. Wong pelayan kok, saudara sekalian. Ya, dia mendengarkan perintah daripada yang memerintah, yang menyuruh, menunggu perintah dari tuannya apa yang harus dikerjakan oleh pelayan-pelayan atau suruhan-suruhan ini. Jadi yang harus kita lakukan adalah kewajiban kita melakukan ibadah. Ya, jadi tadi saya katakan pelayanan yang Tuhan percayakan ini, saudara sekalian, ini merupakan ibadah. Jadi kita punya kewajiban. Ya, kewajiban kita sebagai seorang pelayan, ya melayani, ya bekerja, saudara sekalian. Ya. Jadi, lalu bagaimana? Kok kewajiban yang harus kita lakukan, harus kita melakukan pelayan-pelayan ini? Ya, karena kita dipercaya. Lalu hak kita bagaimana? Ini seringkali kan ya kita balik, kita tuntut dulu hak kita. Padahal nggak begitu. Yang benar adalah seorang pelayan itu, seorang hamba itu melakukan kewajiban apa yang harus dilakukan atau dikerjakan, sedangkan hak kita itu ada pada Tuhan atau kepada yang menyuruh kita, yang memerintahkan kita. Lalu siapa yang memerintahkan kita? Apa pendeta atau gembala atau gereja? Itu baik, tetapi yang utama adalah ya, yang memberikan hak kita itu, haknya seorang pelayan itu ada pada Tuhan yang menyuruh. Bukan Tuhan manusia ini. Hak kita ada pada Tuhan. Ini luar biasa, saudara sekalian. Ya, saya harus, ya Tuhan ingatkan ini, saya hari ini harus menyampaikan tentang ini. Ya, tugas kita adalah melakukan kewajiban, sedangkan hak kita ada pada Tuhan. Jadi sebetulnya kalau kita bisa meyakini ayat ini, terlalu kuat kita ini, terlalu terjamin kita ini, terlalu terpelihara ini. Coba bayangkan, ya, bagaimanakah mungkin kita tidak akan mendapatkan sesuatu bersama Dia kalau kita bisa melakukan kewajiban kita kepada Tuhan. Jadi dengan kata sederhana, saya selalu mendapatkan nasihat ya dari Bapak Gembala saya, juga guru saya, saudara sekalian. Dia katakan, yang terpenting Thomas, kita lakukan aja pekerjaan itu, pekerjaan Tuhan itu. Soal hak kita, kebutuhan kita, dan semua itu Tuhan yang atur. Sudah, kita kerja aja, kita layani. Ini melekat pada saya. Nasihat ini, karena nasihat ini berdasarkan firman Allah. Asal kita bisa melakukan dengan benar, tujuan daripada pelayanan itu benar kepada Tuhan, saudara, maka sesungguhnya saya sangat dikuatkan ini. Tidak perlu tidak perlu kita mengkhawatirkan sesuatu hal, apalagi yang menyangkut kehidupan ini. Ya, apalagi yang menyangkut kehidupan ini. Yesaya pasal 49. Yesaya pasal 49. Ya, untuk supaya kita dikuatkan dan digairahkan oleh Tuhan, untuk kita tidak ciut, untuk kita tidak berputus asa, atau kita bertanya-tanya kepada Tuhan, mana Tuhan hakku? Gak usahlah seperti itu. Tadi saya mengatakan, kalau kita bisa melakukan kewajiban kita sebagai suruhan atau pelayan-pelayan Tuhan, hak kita itu ada pada Tuhan. Yesaya pasal 49 ayat yang pertama mulai.
Perikopnya, hamba Tuhan sebagai terang di tengah-tengah segala bangsa. Dengarkanlah aku, hei pulau-pulau. Perhatikanlah, hei bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan. Telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Ini luar biasa. Untuk kita disadarkan. Jadi jangan kita oh dia itu. Bukan. Saya pun juga tidak mengerti kok sekarang saya bisa jadi Kristen, jadi pelayan Tuhan semacam ini. Kalau kita melihat dari ayat ini, ternyata Tuhan sudah punya rencana. Memanggil aku sejak dari kandungan, dan telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Sudah dalam rancangan Tuhan. Apapun latar belakang kita, ternyata sudah dirancangkan oleh Tuhan. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam, dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing, dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Jadi dari sini betapa amannya kehidupan kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai seorang imamnya Tuhan, seorang yang melayani Tuhan. Mulai dari sidang jemaat itu adalah pelayan Tuhan. Dia adalah seorang imam karena dia sudah ditebus oleh darah Kristus. Wahyu pasal 1 ayat yang kelima. Dia ada pelayan-pelayan, cuma tempatnya Tuhan tempatkan yang berbeda-beda. Tapi kita ada pelayan-pelayan, imam-imam atau pelayan-pelayan Tuhan, yang tugasnya untuk melakukan kewajiban dari Tuhan yang agung itu. Ya, ayat yang ke-3, ia berfirman kepadaku, engkau adalah hambaku Israel. Nah, waktu itu digambarkan Israel ini. Israel ini suatu bangsa yang di dalamnya ada rakyat jelata, ada umat Israel, yang juga ada imam-imam, ada imam besar, ada pelayan-pelayan Tuhan dan bidang mereka masing-masing. Ia berfirman kepadaku, engkau adalah hambaku Israel. Suruhan-suruhanku, pelayan-pelayanku atau hambaku Israel. Dan olehmu aku akan menyatakan keagunganmu. Sekarang kepada sedang jemaat Tuhan, Tuhan juga akan melakukan apa yang pernah dia lakukan kepada Israel yang adalah hambanya Allah ini. Akan menyatakan keagungannya kepada jemaat Israel, jemaat Tuhan di hari-hari ini. Sebagai pelayan-pelayan Tuhan yang punya tugas untuk melakukan kewajiban. Perhatikan ayat yang keempat, saudara ya. Ayat yang keempat, perhatikan. Tetapi aku berkata, ini Israel. Ketika Tuhan mengatakan, engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Tetapi aku berkata, A kecil ini, aku telah bersusah-susah dengan percuma, dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Ini saudaraku, ini pengakuannya. Namun hakku terjamin pada Tuhan, dan upahku pada Allahku. Artinya tetap juga Israel menempatkan diri sebagai seorang pelayan Tuhan. Masih juga banyak kekurangan dan kelemahan. Dia mengaku di sini. Banyak menghabiskan waktu, menghabiskan kekuatan dengan sia-sia dan tak berguna.
Ini pengakuan. Itulah keadaan kita. Tapi dia mau melayani Tuhan. Sebab Tuhan yang mengatakan, engkau adalah hambaku Israel. Tapi kita lihat, namun hakku terjamin pada Tuhan dan upahku pada Allahku. Ini upah yang dimaksud atau hak ini, saudaraku. Seringkali kita hanya menuntut kepada manusia. Kenapa kok aku hanya dapat sekian? Gak cukup dan semua selalu kita ini seperti itu. Menuntut hak. Ya, kalau di dunia ini kalau haknya tidak dipenuhi atau dikurangi demo, yang ujungnya membuat kerusuhan, membuat keonaran. Tapi bagi kita, ya, sore malam hari kita dikuatkan, saya pun dikuatkan oleh Tuhan ini. Dengan segala kekurangan kita, banyak hal yang sia-sia kita lakukan, tetapi apa yang diyakini oleh orang-orang Israel ini? Namun hakku terjamin pada Tuhan dan upahku pada Allahku. Kalau ini artinya apa? Kalau demikian, ya sudah, kita melakukan aja apa yang harus kita lakukan. Kita gak usah memikirkan kayak apa, tapi hak kita, upah kita, itu tanggung jawabnya Tuhan. Tadi saya mengatakan, ya, guru saya, gembala saya, pokoknya kita lakukan aja, kita kerja aja. Soal kebutuhan kita, Thomas, nanti Tuhan yang akan atur. Ini benar, saudara. Dan saya yakin guru saya ini, gembala saya, beliau juga berdasarkan ini. Kalau kita bisa melakukan apa yang harus kita lakukan, saudara. Saya punya keyakinan seyakin-yakinnya. Ya, kemarin saya berkunjung ke Tante Pong, saudara. Ya, saya juga, karena saya kangen juga. Karena beliau juga orang tua, sebagai orang tua yang pernah mendidik saya. Ya, sampai hari ini, beliau masih suka telepon, memberikan nasihat, mengingatkan ini, itu, dan semua. Saya senang, saudara. Dan saya bersaksi, salah satunya adalah, ya seperti tadi saya mengatakan itu, saya bersaksikan itu. Yang kedua saya katakan, waktu saya mau menikah dengan mamanya Erik itu, itu ada kisahnya sendiri, saudara sekalian. Ya, kemarin saya juga sedikit diomelin juga sama Tante Pong, gini. Saya kan ya sudah, semua kan sudah terjadi. Kita tinggal jalani. Tapi satu hal, ketika saya mau menikah itu, ya mau minta namanya Erik ke orang tuanya itu, saudara sekalian. Ya, gembala saya, guru saya berpesan 3 hal. Mas, kamu sudah dikasih anaknya. 1. Ingat, ambil jangan, minta jangan, kalau dikasih kamu terima. Dan ini benar-benar saya belajar. Ya, belajar untuk 3 hal ini. Dan sungguh, aku saya saksikan kepada Tante Pong kemarin itu, saudara. Dan 3 nasihat ini betul-betul tergenapi, saudara. Yang tidak pernah kita mengambil, tidak pernah kita meminta, saudara sekalian. Tapi justru Tuhan pakai ini orang tua, ibu mertua saya ini. Kalau kamu dikasih, kamu terima. Ompong mengatakan, dan betul itu. Dan tergenapi. Kenapa? Dan lalu apa yang kita lakukan kepada keluarga, kepada orang tua? Ya sudah, apa yang saya bisa lakukan kepada orang tua? Ya, Ompong juga pernah menasihati saya juga kepada kita semua. Ya, nasihatnya juga sederhana. Sikap kita anak kepada orang tua, apapun orang tua itu. Beliau mengatakan, kamu sebagai anak kalau belum bisa membantu orang tua, janganlah bikin susah orang tua.
Ini nasihat ini luar biasa. Ini saya juga teruskan baik kepada anak-anakku juga untuk sidang jemaat. Ya, anak-anak dari sidang jemaat, pesan ini juga saya sampaikan, kalau belum bisa membantu orang tua, setidaknya janganlah bikin susah, bikin pusing orang tua. Tapi kan yang terjadi, ya anak-anak zaman sekarang ini, saudaraku, kan memusingkan orang tua. Ya, melakukan hal-hal yang sesungguhnya ya sampai menuntut ini, menuntut itu terhadap orang tua, yang sehingga juga menyusahkan hati orang tua. Dan saya juga yakin, siapa orang tua yang nggak ingin untuk memberikan kepada anak, tapi kadang anak juga tidak bisa mengerti keadaan orang tuanya, hanya menuntut, tapi kewajiban tidak dilakukan. Sebagai anak yang harus taat dan dengar-dengaran kepada orang tua, ini tidak dilakukan. Ini tadi Tuhan ini mengingatkanku, mengingatkan kita semua. Jika Tuhan tunjuk kita sebagai seorang imam, seorang pelayan Tuhan, mulai dari jemaat sampai gembala dalam jemaat ini, kita bisa melakukan apa yang harus kita lakukan, melakukan kewajiban kita, saudara sekalian. Maka justru Tuhan itulah hak kita akan terjamin pada Tuhan, dan upahku pada Allahku. Artinya, maka Bapa itu tahu apa yang kita sedang butuhkan. Ini akan bisa berlaku, saudara sekalian, untuk kita kalau kita bisa melakukan. Dalam perjanjian baru, saudara sekalian, Tuhan Yesus juga mengatakan itu. Makananku adalah melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa dan menyelesaikannya. Ya, atau kita baca, ya, kita baca. Kita baca dalam Injil Yohanes kalau tidak salah, ya. Saya teringat itu. Ya, mudah-mudahan benar. Injil Yohanes pasal yang keempat, ya, pasal yang keempat ayat yang ke-34, saudara sekalian. Ya, begini bunyinya. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Artinya apa? Ketika dia ya berhadapan dengan Bapaknya, dia juga tetap menempatkan diri melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ini contoh yang sempurna. Bukan saja dia menghampakan diri, mengosongkan diri, menjadi seorang hamba bahkan manusia dan taat dengan sampai di kayu salib, tapi dia juga mengerjakan pekerjaan yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Dan itu sebabnya, saudara sekalian, dalam yang kita pelajari di hari-hari ini, dia dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 12, ya, dia mengutus kita untuk melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang dia lakukan dan pekerjaan-pekerjaan lebih besar. Karena dia memberikan contoh ini kepada kita. Ya, melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaan. Dan dia mengatakan, sampai hari ini Bapak itu masih bekerja. Dalam Injil Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-17, saudaraku, ya, dia mengatakan, tetapi ia berkata kepada mereka, gini, kepada orang-orang Yahudi, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Sampai hari ini Bapak bekerja,
aku pun bekerja juga. Lah kalau sekarang kita juga diberikan waktu, kesempatan, kita dikaitkan dengan pekerjaan Tuhan, saudaraku, biar sungguh-sungguh ya kita mau melakukan pekerjaan Tuhan itu dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya, dengan gentar, dengan teguh melakukan pekerjaan. Coba saya teringat 1 Korintus pasal yang ke-15. Ya, apa yang Paulus katakan kepada jemaat Korintus ini, ya. Ayat yang ke-58, ya. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Artinya jerih payah tidak sia-sia itu hak kita terjamin pada Tuhan, dan upah kita juga ada pada Tuhan. Tidak sia-sia apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan itu tidak menjadi sia-sia. Puji Tuhan, saudara sekalian, yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Itu sebabnya, ayolah, jika Tuhan tempatkan kita menjadi suruhan-suruhannya, ya, menjadi pelayan-pelayannya, pelayan yang menebarkan bau harum, bukan bau busuk. Ya, pelayan Tuhan seperti angin yang membawa atau menebarkan bau harum, bukan bau busuk. Saya akan memberikan contoh yang belum saya juga sampaikan. Ya, saya tambahkan, ketika Paulus saat itu dalam Kisah Rasul fase yang ke-16 itu, saudara sekalian, ya, dia diyakinkan oleh Tuhan karena dari penglihatan. Ya, dalam Kisah Rasul fase yang ke-16 itu jelas ya, cerita itu ya, Paulus menyeberang ke Makedonia ini, saudaraku, ya, ketika dia ya menyeberang ke, yang menjadi seorang yang ditetapkan, diutus oleh Tuhan. Coba kita baca ayat yang ke-10, nanti sudah bisa baca. Kisah Rasul pasal 16 ayat 10. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Kita lihat, Paulus ini bagaikan angin, pelayan Tuhan bagaikan angin, yang juga banyak mengajarkan tentang menghampakan diri. Dalam tulisannya di Filipi 2 itu dia menceritakan tentang ya, Allah yang menjadi manusia yang telah menghampakan, mengosongkan diri ini. Ini Paulus. Maka dia betul-betul dia katakan bahwa Allah telah memanggil kami. Artinya telah Allah itu mengutus dia sebagai utusan untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Dan betul-betul ini juga karena penglihatan yang begitu rupa betapa orang-orang Makedonia ini mengharapkan kedatangan dari Paulus. Dan apa yang terjadi? Tentu pasti dengan hadirnya pelayan Tuhan semacam Paulus ini datang ke Makedonia, dia pasti menyebarkan bau harum, memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Pelayan Tuhan yang menebarkan bau harum. Apa buktinya? Apa buktinya?
dalam 2 Korintus pasal 8, dalam tulisannya Paulus ketika dia sudah di penjara, lalu dia menulis surat kepada jemaat Korintus. Dia bersaksi tentang jemaat Makedonia yang pernah dia kunjungi itu. Ini, kalau jemaat di Makedonia itu dia menerima bau harum, bau pemberitakan Injil tentang keselamatan ini, maka hasilnya adalah dalam 2 Korintus pasal yang ke-8, saudaraku, 2 Korintus pasal yang ke-8, ini hasilnya. Ini luar biasa. Tuhan tunjukkan kepada kita, mengajarkan kepada kita, ya, membimbing kita untuk kita bisa melihat sebagai jemaat, sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan, apapun juga. Kalau yang kita sampaikan itu benar, maka akan menghasilkan bau harum, bau yang sedap kepada orang, dan betul-betul tanpa harus kita menceritakan. Maka sungguh-sungguh nanti akan mereka sendiri juga akan menceritakan itu. Orang yang merasakan berkat itu pasti dia akan menceritakan betapa Tuhan itu sudah memberkati. Ayat pasal 8, 2 Korintus pasal 8 ayat 1, pelayanan kasih. Perhatikan, saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Memberitahukan atau menunjukkan atau menyaksikan. Ya, jadi ini Paulus dia menyaksikan bau harum yang dia pernah bawa, dan sekarang kita lihat hasilnya. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, ini yang Paulus lihat dalam jemaat Makedonia ini. Ini bukan cerita pepesan kosong, tidak. Paulus pernah datang secara pribadi ke Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Coba, kalau dia nggak datang sini, bagaimana dia bisa mengatakan semacam ini? Oh, dia tidak melihat keadaan itu, bagaimana dia menceritakan? Ini bukan katanya, tapi Paulus sudah pernah mendatangi jemaat ini, mengunjungi jemaat ini karena kehendak Tuhan. Ya. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, mungkin ya kejadian seperti sekarang ini yang kita alami, sekalipun tidak persis seperti apa yang terjadi pada Makedonia ini. Kita juga diperhadapkan situasi yang sulit. Ya, mungkin situasi itu tidak seberat apa yang dialami oleh Makedonia satu. Ya. Tetapi kita lihat. Ya, namun mereka, meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Apa itu kemurahan? Perbuatan kebajikan. Di kemurahan itu ya dibuktikan dengan perbuatan kebajikan, memberi. Ya, saudara sekalian, aku bersaksi, ayat yang ketiga, bahwa mereka telah memberitakan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Ini yang disaksikan oleh Rasul Paulus dari sidang jemaat Makedonia ini, saudara sekalian. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Ini bau harum, saudara sekalian,
yang dibawa pulang oleh Paulus lalu disaksikan kepada jemaat di Korintus. Nah, itu sebabnya biarlah kita sungguh-sungguh di hari-hari ini menjadi jemaat, menjadi pelayan-pelayan Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan. Kemanapun kita pergi, biar bau harum yang kita bawa menjadi berkat kapanpun, dimanapun, kepada siapapun, mulai dari hati kita, yang keluar dari dalam hati kita lewat perkataan. Ini seringkali kan mungkin kita nggak ngepok suatu, tapi kita ngepok orang dengan perkataan yang pedas, yang tajam, yang menyakiti, yang menusuk, sehingga orang itu menjadi lemah, sehingga orang itu tidak menjadi semangat lagi, saudara sekalian. Tapi kita lihat, ini untukku, pertama untukku, untuk kita semua. Mulai hati kita, dari hati kita timbul bau harum. Hati kita bisa menyembah, memberikan bau harum kepada Tuhan. Bau harum itu, bau kemenyan itu, bau penyembahan itu sampai kepada Tuhan. Maka yang keluar lewat mulut kita kepada Tuhan bau harum, yang keluar dari mulut kita pasti juga bau harum. Bukan bau amis, bukan bau yang menyakiti. Tapi yang terjadi di hari-hari ini, saudaraku, ya, kalau kita lihat, ya kita buka YouTube gitu, saudaraku, ya, sedih juga. Ya, ini akhir-akhir ini juga, ya orang-orang Kristen sendiri juga menyakiti sesamanya, keyakinan yang lain. Ya ini jadi masalah kan. Kalau kita digitukan sih, ya sudah biar-biar aja, saudaraku. Tetapi masalahnya kalau kita yang melakukan, wah repot sudah. Menjadi pelayan yang menebarkan bau harum. Bukan seorang pembawa berita atau seorang pengkhotbah siapapun itu, dari golongan apapun itu, dari agama apapun itu. Yang terjadi kan bukan bau harum. Yang dia tebarkan itu kebencian, ya, menghina, menghujat, memaki-maki. Coba. Nah kalau bau semacam itu, bau busuk semacam itu yang dibawa oleh seorang pelayan Tuhan, maka akan juga menghasilkan kebencian, dan kebencian. Bukan hanya kepada negara, kepada antar agama, atau kepada sesama kita. Kenapa? Karena yang kita bawa itu bukan berita yang mengharumkan, bukan berita yang menguatkan. Ini kan di hari-hari ini terjadi, saudara sekalian. Itu sebabnya lewat ayat firman Tuhan ini, biar kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai suruhan-suruhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan itu betul-betul melakukan seperti apa yang diceritakan oleh Paulus. Melakukan kehendak Allah. Menempatkan diri sebagai seorang pelayan Tuhan. Bukan menebarkan kebencian. Bukan menebarkan perpecahan. Tapi justru bau harum itu akan bisa mempererat kita antar jemaat, antar rakyat bangsa, antar hamba Tuhan dengan hamba Tuhan, jemaat dan dengan jemaat yang lain dalam kadang penggembalaan. Maka justru akan semakin dikuatkan. Bahkan Tuhan kan juga mengatakan, aku mempercayakan pekerjaan-pekerjaan lebih besar daripada pekerjaan-pekerjaan itu yang dia kerjakan. Itu pekerjaan pembangunan tubuh Kristus.
Ini adalah pekerjaan penyatuan. Tapi yang terjadi kan tidak seperti itu. Bukan penyatuan yang seringkali kita tebarkan itu. Hanya perbedaan. Ya, rasa diri benar, rasa diri lebih suci dan semua. Padahal Tuhan itu memakai kita pekerjaan yang lebih besar, penyatuan tubuh. Lewat firman pengajaran ini, untuk mendewasakan kita, untuk mempersiapkan kita, sehingga kita ketika Kristus mempelai pria surga datang, dan kita siap untuk bisa menyambut kedatangannya. Ini jauh lebih penting. Itu sebabnya, marilah kita menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang seperti angin, yang membawa bau yang sedap, bukan bau busuk. Bukan bau busuk. Ya, puji Tuhan. Angin ini juga, ya, angin atau api itu dalam Kisah Rasul ini juga berbicara tentang Roh Kudus. Angin juga bisa tentang pelayan-pelayan Tuhan. Tetapi juga dalam Kisah Rasul, angin dan api itu satu. Angin, hembusan angin itu, ya, itu juga angin Roh Kudus. Api itu juga Roh Kudus juga. Untuk apa? Roh Kudus ini untuk supaya Roh Kudus ini untuk supaya menolong para pelayan-pelayan Tuhan itu. Ya, kalau angin ini yang dibawa bau harum, bau kebajikan, berita Injil tentang keselamatan dalam urapan Roh Kudus, maka pelayan-pelayan ini betul-betul diperlengkapi, dipersenjatai, diperlengkapi. Seorang pelayan Tuhan yang dilengkapi dengan karunia Roh Kudus, dipenuhkan. Ya, kalau dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, Kisah Rasul pasal yang kedua kita membaca, ya, Kisah Rasul pasal yang kedua ayat yang kedua, saudaraku, mulai. Atau ayat yang pertama. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakan. Roh Kudus dengan karunia-karunianya memenuhi setiap hamba-hamba Tuhan untuk menjadi alatnya Tuhan untuk memberitakan perbuatan yang benar, perbuatan yang besar. 1 Petrus pasal yang ke-2 ayat yang ke-9, untuk pelayan-pelayan Tuhan itu, imam-imam milik kepunyaan Allah itu punya tugas untuk memberitakan perbuatan Dia yang besar daripada Allah itu sendiri. Ini luar biasa. Tapi angin juga menunjuk angin pengajaran sesat. Ini harus kita waspadai. Artinya, tadi yang saya katakan itu, seorang pelayan Tuhan tetapi mengajarkan ajaran yang sesat lewat ungkapan-ungkapan yang keluar dari mulutnya untuk menyesatkan jemaat, menyesatkan umat, ya, untuk menebarkan kebencian,
menebarkan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Jadi sebabnya dalam Efesus pasal yang keempat untuk kita juga mewaspadai kenapa kita perlu firman pengajaran ini. Kita perlu pendewasaan penuh itu. Maksudnya untuk supaya kita tidak diombang-ambingkan oleh angin pengajaran ini yang di hari-hari ini sedang ditebarkan, sedang dihembuskan, yang merusak tubuh Kristus, yang merusak bangsa ini. Nah, coba bayangkan kalau kita diajarkan tentang kebencian, ini semua ya begitu satu. Bagaimana? Ya, itu bukan hanya terjadi pada keyakinan lain, di tengah-tengah keyakinan kita pun juga ada semacam itu, saudara. Nah, itu sebabnya kepada kita semua biarlah sungguh-sungguh di hari-hari ini, saudara sekalian, ya, kehidupan kita adalah kehidupan yang mau dipakai oleh Tuhan. Ya, angin yang bisa menggerakkan, kemarin saya bilang menggerakkan pohon. Kenapa pohon itu bergerak? Karena tiupan hembusan angin. Bukan angin pengajaran yang sesat, tapi pelayan Tuhan yang mengabarkan kabar yang membuat hati orang, membuat sidang jemaat itu tergerak, tergairah. Jadi pohon-pohon yang bergerak, yang bergoyang itu, jadi pohon itu gambar manusia, manusia daging ini, kayu atau daging ini adalah manusia. Dengan berita yang disampaikan oleh seorang pelayan itu menghasilkan satu kebangunan rohani, kegerakan rohani, sehingga kehidupan itu dibangun oleh Tuhan untuk kita dibawa, diarahkan. Dan Tuhan sudah memberikan ya, karunia-karunia dan jabatan ini dengan masing-masing, sekalipun tidak sama jabatan dan karunianya itu tidak sama, tapi bukan berarti kita harus bertentangan. Jabatan seorang rasul tentu beda dengan nabi. Nabi berbeda dengan penginjil, pemberita firman. Karunia pun juga berbeda. Berbeda dengan gembala ataupun pengajar atau guru, berbeda. Tetapi dari semuanya itu yang berbeda, tetapi tetap harus satu. Satu tubuh terdiri dari banyak anggota. Setiap anggota tubuh itu masing-masing ada tugasnya. Sebagai pelayan Tuhan kita tidak harus sama. Tidak harus sama. Yang harus sama, Tuhannya sama, rohnya harus sama. Itu yang harus. Tapi kalau hanya cara saja, janganlah ini jadi persoalan. Jangan. Tapi kalau jelas Tuhannya sudah berbeda, rohnya berbeda, ya jangan. Ini kita diarahkan ke sana. Biar kita bergairah. Ayolah kita menjadi pelayan-pelayan. Ya, pelayan-pelayan yang menjadi sungguh-sungguh menjadi suruhan atau menjadi pelayan Tuhan yang hak kita itu ada pada Dia. Kita terjamin pada Dia. Biar kita di hari-hari ini kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya, ayat yang terakhir satu. Dalam 1 Korintus pasal 13 kalau tidak salah ya. 1 Korintus pasal yang ke-13. Maafkan, ayat pasal yang ke-12.
Atau lebih dulu, sudah ke Efesus pasal 4 ayat 11 ya, nanti kita ke 1 Korintus pasal 12. Ya, sebab urutannya seperti itu. Efesus pasal 4 ayat 11. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Nah, sekarang saya akan tunjukkan dalam 1 Korintus pasal 12. Ini, rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Ini yang terpenting, saudara. Nanti sudah bisa baca ayat yang pertama, kita baca ayat yang keempat. Ada rupa-rupa karunia. Ya, jadi setiap jabatan itu ada karunia. Ya, nanti kita akan bisa melihat di sini. Karunia rasul apa, nabi apa. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang ini. Jadi kalau kita masih dalam koridor ini, ya sudah, kita lakukan aja. Soal cara untuk kita melakukan, ya sebaiknya jangan ini dipersoalkanlah. Kecuali kita sudah tidak satu roh, tidak satu pengajaran, tidak satu Allah, yaitu lain. Ayat 7. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Tetapi sebab kepada yang satu, yang seorang, roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan, kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Macam-macam karunia, tapi rohnya harus satu. Roh yang adalah roh Kristus itu, Allah yang satu di dalam Yesus Kristus itu. Kalau masih itu, saudara sekalian, hanya beda caranya saja, ya jangan kita terlalu apalah. Ini nanti perbedaan-perbedaan ini kalau kita tidak pahami dengan benar, justru akan menimbulkan suatu perpecahan. Kecuali kalau dia menyimpang dari firman Tuhan. Ya, ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita dalam ibadah raya ini. Untuk supaya kita semua, saya merindukan jemaat-jemaat ini, ya, betul-betul lewat pemberitaan firman Allah ini, ya, kita harus yakini ada bau harum untuk kita. Dan dari kita yang menerima bau harum ini, nanti akan juga meneruskan bau harum ini dan bentuk kesaksian-kesaksian kita kepada Tuhan untuk menguatkan jemaat satu dengan jemaat yang lain. Dan Tuhan tunjukkan seperti apa yang diceritakan oleh Paulus ketika dia datang ke Makedonia. Betapa Makedonia itu diberkati dan menjadi berkat. Jadi berkat diberkati itu bukan berarti finansialnya lebih, tidak. Kenyataannya jemaat ini miskin, ya, tidak punya, tetapi dia bisa memberikan bau harum menjadi satu kesaksian. Disaksikan Paulus untuk jemaat di Korintus saat itu. Biar kehidupan kita juga demikian, saudara sekalian, ya, menjadi kehidupan yang diberkati menjadi berkat, menjadi anak Tuhan, pelayan Tuhan yang menebarkan bau harum
bukan bau anyir, bukan bau busuk, diberkati untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kita agungkan nama Tuhan, kita muliakan nama Tuhan. Ingat, biar kita semakin melakukan di hari-hari ini, sebab kedatangan Tuhan semakin mendekat. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kita akan lakukan pujian dari buku NR, saudara sekalian, dari buku NR. Buku NR nomor 298, Bapa Surgawi. Haleluya. Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Haleluya. Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi, haleluya, haleluya, ku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Benar Tuhan, kami tetap yakin dan percaya bahwa rencana-Mu itu indah kepada kami. Apapun yang Engkau izinkan kami sebagai jemaat Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan yang melayani, Tuhan, Engkau tidak pernah membiarkan kami, tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu menyertai kami, Tuhan, dan memberkati kami. Itu sebabnya Tuhan, tolong hati kami ini, hati yang mau mengosongkan diri, menghampakan diri, supaya Engkau isi dengan kehendak daripada Engkau sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa Surgawi yang begitu baik kepada kami. Terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Terima kasih untuk pelayanan yang Tuhan sudah percayakan kepada kami. Tuhan, di hari-hari ini, biar kami semakin melakukannya untuk menjadi pelayan-pelayan yang bagaikan angin ini,
yang selalu menebarkan bau harum bukan bau busuk Tuhan. Terima kasih menjadi berkat dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian yang dikasih Tuhan, demikian rangkaian ibadah kita pada sore malam hari ini. Ya, kita laksanakan dengan cara sederhana, tetapi sekali lagi jangan kita menyederhanakan ini. Inilah yang Tuhan berikan untuk kita, sederhana, tetapi manfaatnya itu yang penting buat kita semua. Ya, betul-betul kita semakin hari semakin mendengarkan firman Tuhan, semakin kita juga diberkati oleh Tuhan. Harapan kita seperti yang saya katakan, kita menjadi berkat bagi orang lain. Puji Tuhan. Ya, jadwal ibadah kita nanti hari Rebo ada ibadah PA selaku yang disertai dengan perjamuan suci. Lalu diteruskan hari Kamis itu merupakan ibadah doa dan penyembahan kita, saudara sekalian. Lalu juga nanti kembali pada hari Minggu tanggal 2 Mei selaku. Ini merupakan suatu minggu pertama ya yang disertai dengan perjamuan suci. Ibadah-ibadah ini akan dilaksanakan satu tepat jam 5:30 sore. Ya, kita mohon perhatiannya kepada kita semua, ya seluruh sidang jemaat, pelayan-pelayan Tuhan yang terkait dengan pelayanan ibadah ini untuk memperhatikan ya jadwal-jadwal ibadah supaya lagu-lagu dipersiapkan semua untuk supaya kemudian betul-betul kalau kita siapkan dengan hati yang sungguh-sungguh bagaikan bau harum itu, bau wangi itu. Ya. Jadi kesaksian kita lewat pujian. Ya, lewat puji-pujian kita yang kita naikkan itu sebabnya pilihlah lagu-lagu yang syukur-syukur bisa diusahakan untuk yang selaras dengan firman Tuhan. Ya, supaya betul nanti pujian itu menguatkan pemberitaan firman Tuhan. Ya, ini yang saya harapkan. Mohon perhatian dari seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang terkait dengan puji-pujian. Ini yang bisa saya sampaikan. Tetap kita yang menjalankan prokes, protokol kesehatan ya di hari-hari ini. Sebab kita belum tahu sampai kapan, tetapi kalau prokes ini kita bisa lakukan, setidaknya bisa melindungi diri kita, tapi juga bisa melindungi orang lain. Ya, kita juga tetap menjaga, jangan sampai kita juga ya terlalu banyak berkerumun di satu tempat dan semua tetap kita menjaga itu lebih baik, sebab kita ditunjukkan bukti bahwa apa yang terjadi di India itu yang begitu luar biasa, dan saat ini juga terjadi ya penambahan pasien COVID yang begitu banyak dan yang banyak juga yang meninggal dunia. Kita tidak mengharapkan itu. Ya, bukan kita nggak boleh bertemu, tetapi kita tetap menjaga prokes. Ya, juga kalau tidak perlu, apalagi ini hari lebaran begini, sudah ada larangan ini itu, ya sudah kita ikuti aja. Ya, puasa untuk kita tidak mudik, puasa untuk kita tidak jalan-jalan, ya sudah di rumah saja bersama keluarga kita. Ya, ini yang bisa saya sampaikan. Tetap kita membangun hubungan yang baik antar jemaat, antar saudara. Tadi saya katakan, biarlah antar saudara juga bau harum. Berita-berita yang menyejukkan, berita-berita yang membangun iman saudara-saudara kita yang lain. Ya, puji Tuhan. Mari kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa untuk menerima doa berkat buat kita semua. Bapa di surga, tidak putus-putusnya kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan. Engkau begitu baik dan perhatianmu tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan untuk selama-lamanya. Dan hari ini pun Engkau sudah sungguh-sungguh memberikan perhatian yang begitu baik dan mengasihi kami lewat firman Allah yang Engkau berikan kepada kami Tuhan. Engkau sudah memberkati biar tertukik, tersimpan dalam hati kami dan menjadi iman sehingga kami boleh melakukan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih saat ini hamba
menyerahkan dan berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu, mulai dari anak-anak, remaja, kaum muda, dewasa, sampai yang paling sepuh sekalipun, dimanapun saat ini berada. Biar Tuhan tetap menolong, melindungi, memberkati mereka semua, mulai dari nikah, rumah tangga, usaha, pekerjaan, dan apapun yang dilakukan oleh sidang jemaat-Mu, Tuhan. Engkau tahu dan pasti Engkau juga memberikan berkat-Mu atas mereka. Tetap memberikan kesehatan, kekuatan yang dari Tuhan. Yang lemah Tuhan ingatkan, dalam proses pemulihan Tuhan juga sembuhkan secara sempurna. Demikian pula kami berdoa untuk istri dari Saudara Peres, menantu dari Ibu Hartini, Tuhan, yang saat ini ada di rumah sakit Yung, biar Tuhan juga menjamah dan menyembuhkan secara ajaib. Bagi-Mu tidak ada barang yang mustahil. Kandungannya Engkau berkati sampai melahirkan dengan selamat. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala pekerjaan iblis yang coba mengganggu sidang jemaat-Mu, ya Tuhan, kami serahkan ke tangan-Mu. Kami bersama-sama berdoa kepadamu untuk mengusirkan segala pekerjaan setan dan bentuk apapun juga, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, Engkau heran, Engkau ajaib, dan Engkau luar biasa, dan kuasa-Mu tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan untuk selama-lamanya. Bangsa dan negara kami, Republik Indonesia yang kami cintai, Tuhan kiranya juga memberkati, memakai para pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri yang ada, pejabat tinggi negara di pusat sampai pun di daerah. Biar Tuhan memberkati, memberikan kemampuan yang dari Tuhan, memberikan keamanan kepada bangsa kami ini, Tuhan. Jauhkan dari perpecahan, dari pertempuran, dari pemberontakan apapun juga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali waktu kami yakin bahwa mereka juga boleh percaya dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Biar kiranya penyertaan-Mu, berkat-Mu melimpah pada kami. Saudaraku yang kekasih, biarlah rahmat, anugerah, cinta yang besar yang datangnya dari Allah Bapa, Sang Putra, dan Roh Kudus yang sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan.